Ja. Ja, dan krijg je ook Indonesië misschien wel op een WK. En dat gun ik ze van. Berita utama sepak bola hari ini. John Herdman Depak 3, pemain naturalisasi kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Polemik kedatangan Joey Pelupesi hijrah ke Liga Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. John Herdman Depak 3, pemain naturalisasi kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 23 hingga 31 Maret 2026 di Indonesia akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia, sekaligus menjadi panggung debut John Herdman sebagai pelatih kepala baru skuad Garuda. Turnamen internasional tersebut bukan sekadar ajang uji coba, melainkan menjadi titik awal perubahan arah kebijakan teknis dan komposisi pemain di tubuh Timnas Indonesia setelah berakhirnya era kepelatihan Patrick Kluivert. Sejumlah pengamat menilai bahwa Herdman tidak akan ragu melakukan perombakan, termasuk mencoret beberapa pemain naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan pelatih terdahulu. Isu mengenai potensi terdepaknya sejumlah pemain naturalisasi mencuat seiring dengan filosofi kepelatihan John Herdman yang dikenal tegas, pragmatis, dan berbasis performa aktual. Herdman dinilai tidak akan terikat pada nama besar, status naturalisasi, ataupun jasa masa lalu pemain. Setiap pemain diprediksi harus membuktikan diri melalui menit bermain reguler di klub, kondisi fisik optimal, serta kemampuan beradaptasi dengan intensitas permainan tinggi yang menjadi ciri khas racikan taktik Herdman. Nama pertama yang disebut berpotensi tersingkir dari skuad Timnas Indonesia adalah Mauro Zijlstra. Penyerang yang saat ini terdaftar sebagai pemain FC Volendam tersebut dinilai tidak memiliki alasan kuat untuk kembali dipanggil ke tim nasional. Sepanjang musim kompetisi terkini, Mauro Zijlstra tercatat belum mendapatkan 1 menit pun penampilan bersama tim senior FC Volendam. Minimnya jam terbang di level profesional menjadi faktor utama yang menggerus peluangnya untuk bersaing di Timnas Indonesia era baru. Mauro Zijlstra selama ini memang dikenal memiliki postur ideal dan naluri mencetak gol yang cukup baik di level kelompok umur. Namun, performanya dinilai tidak berkembang signifikan ketika naik ke level senior. Situasi ini semakin diperparah oleh kegagalannya saat dipercaya membela Timnas Indonesia kelompok usia 22 tahun di ajang SEA Games 2025. Dalam turnamen tersebut, Mauro Zijlstra tampil di 2 pertandingan fase grup, tetapi gagal menyumbangkan 1 gol pun bagi skuad Garuda Muda. Kegagalan tersebut berdampak langsung pada hasil Timnas Indonesia kelompok usia 22 tahun yang harus tersingkir lebih awal di fase grup. Kekalahan dalam persaingan dengan Timnas Filipina kelompok usia 22 tahun menjadi catatan pahit yang sulit dilupakan. Penampilan tumpul lini depan saat itu membuat nama Mauro Zijlstra kembali dipertanyakan, terlebih ketika Timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang mampu memberi dampak instan di level internasional. Selain Mauro Zijlstra, 2 nama lain yang dinilai berada di ujung tanduk adalah Mark Klok dan Stefano Lillipali. Kedua pemain naturalisasi ini sebelumnya menjadi figur penting di era Patrick Kluivert. Namun situasi berubah seiring bertambahnya usia dan munculnya generasi baru di Timnas Indonesia. Faktor usia menjadi salah satu pertimbangan utama yang dinilai dapat memengaruhi keputusan John Herdman. Mark Klok dinilai menghadapi persaingan yang semakin ketat di lini tengah Timnas Indonesia. Posisi yang biasa ditempatinya kini diisi oleh sejumlah pemain muda yang memiliki energi lebih besar dan mobilitas tinggi. Nama-nama seperti Nathan Joe-on dan Ivar Jenner muncul sebagai alternatif yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan permainan berintensitas tinggi yang diinginkan Herdman. Selain itu, performa terakhir Mark Klok bersama Timnas Indonesia juga dinilai belum memuaskan. Pada pertandingan terakhirnya bersama Timnas Indonesia pada bulan Oktober 2025, Mark Klok tampil di bawah ekspektasi ketika skuad Garuda harus mengakui keunggulan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-3. Dalam laga tersebut, Mark Klok dinilai kesulitan menjaga tempo permainan dan kalah duel di lini tengah. Penampilan itu semakin memperkuat anggapan bahwa posisinya tidak lagi aman di skuad utama. Situasi yang hampir serupa juga dialami Stefano Lillipali. Pemain yang telah memasuki usia 35 tahun tersebut dinilai semakin kesulitan mengikuti ritme permainan cepat yang menjadi tuntutan sepak bola modern. Meski masih memiliki kualitas teknik dan pengalaman tinggi, keterbatasan fisik menjadi faktor yang sulit dihindari. Intensitas tinggi, pressing agresif, dan transisi cepat menjadi tantangan tersendiri bagi Stefano Lillipali. Di posisi sayap kiri yang biasa ditempati Stefano Lillipali, persaingan dinilai jauh lebih padat. Timnas Indonesia saat ini memiliki sejumlah pemain muda dengan karakter eksplosif dan kecepatan tinggi.
Nama Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand disebut sebagai opsi utama yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik modern. Selain itu, Rafael Struijk juga menjadi alternatif yang dapat diandalkan di sektor tersebut, baik sebagai winger maupun penyerang sayap yang fleksibel. Dengan kondisi tersebut, banyak pengamat menilai peluang Stefano Lillipali untuk kembali menjadi pilihan utama semakin mengecil. Meski pengalaman dan kepemimpinannya masih bernilai, John Hartman diprediksi akan lebih memprioritaskan pemain dengan kondisi fisik prima dan kemampuan bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit penuh. FIFA Series 2026 pun dipandang sebagai ajang seleksi terbuka bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Turnamen ini tidak hanya menjadi debut Hartman, tetapi juga menjadi filter awal untuk menentukan kerangka tim jangka menengah hingga panjang. Setiap pemain, baik naturalisasi maupun lokal, diperkirakan akan dinilai secara objektif berdasarkan performa, kedisiplinan taktik, serta kesesuaian dengan filosofi permainan yang dibawa pelatih asal Inggris tersebut. Perubahan komposisi pemain ini menandai dimulainya era baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman. Keputusan untuk mencoret nama-nama besar sekalipun dipandang sebagai langkah berani yang mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme dan meritokrasi. Polemik kedatangan Joey Pelupesi hijrah ke Liga Indonesia. Polemik kedatangan Joey Pelupesi ke Liga Indonesia terus memantik perhatian publik sepak bola nasional seiring menguatnya rumor yang mengaitkan gelandang timnas Indonesia tersebut dengan Persib Bandung. Operator kompetisi A-League menanggapi isu ini secara positif dan menilai bahwa kehadiran pemain diaspora seperti Joey Pelupesi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu kompetisi domestik. Dalam pandangan A-League, tren hijrahnya pemain keturunan ke tanah air merupakan bagian dari dinamika profesional sepak bola modern yang tidak bisa dihindari dan justru patut dimanfaatkan secara maksimal oleh klub serta ekosistem liga secara keseluruhan. Joey Pelupesi sendiri belakangan santer dikaitkan dengan Persib Bandung dan disebut berpeluang menjadi pemain diaspora berikutnya yang melanjutkan karier di Indonesia, menyusul nama-nama seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Eliano Reijenders yang lebih dulu merumput di Super League. Seiring kontraknya bersama klub Belgia Lommel SK yang akan segera berakhir, spekulasi mengenai masa depan Joey Pelupesi semakin menguat. Direktur Operasional A-League, Esep Saputra, menjelaskan bahwa periode pendaftaran pemain baru akan dibuka pada 10 Januari 2026 dan segala kemungkinan masih sangat terbuka tergantung pada keputusan masing-masing klub. Ia menilai bahwa jika rumor tersebut benar terjadi, maka secara nilai dan daya saing, kompetisi nasional tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Asep menegaskan bahwa dalam sistem sepak bola profesional, klub memiliki hak penuh untuk merekrut pemain sesuai kebutuhan. Sementara pemain juga berhak menentukan pilihan terbaik berdasarkan nilai dan arah kariernya. Oleh karena itu, A-League memilih bersikap terbuka dan menunggu dinamika bursa transfer paruh musim yang diyakini akan berlangsung menarik. Joey Pelupesi saat ini masih memperkuat Lommel SK yang berlaga di kompetisi kasta kedua Belgia. Ia bergabung dengan klub tersebut pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya membela Groningen, klub peserta Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Pada paruh musim pertamanya bersama Lommel, Joey Pelupesi mencatatkan 12 penampilan. Memasuki paruh musim kedua, kontribusinya semakin terlihat dengan tampil dalam 16 pertandingan dan mencetak 3 gol. Dengan usia yang telah menginjak 32 tahun, Joey Pelupesi dinilai berada pada fase matang dalam kariernya dan berpeluang membuka lembaran baru, termasuk kemungkinan kembali ke tanah leluhur untuk berkiprah di Liga Indonesia. Bergabung dengan Persib Bandung pun dinilai sebagai salah satu opsi yang realistis dan menarik, baik dari sisi kompetitif maupun emosional. A-League menegaskan tidak mempermasalahkan tren kedatangan pemain diaspora ke Indonesia. Bahkan, operator liga melihat fenomena ini sebagai peluang untuk mendorong profesionalisme klub dan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Asep Saputra menilai bahwa kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman internasional dapat menjadi contoh positif bagi pemain lokal, sekaligus meningkatkan standar latihan, mental bertanding, dan atmosfer kompetisi. Ia kembali menekankan bahwa pendaftaran pemain tahap kedua akan dimulai pada 10 Januari dan publik diminta menantikan bagaimana dinamika bursa transfer akan berkembang dalam beberapa pekan ke depan. Selain Joey Pelupesi, nama Marten Paes juga ikut terseret dalam pusaran rumor yang mengaitkannya dengan Persib Bandung. Kiper timnas Indonesia tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klub Major League Soccer, FC Dallas, meski sudah cukup lama tidak tampil sejak laga terakhirnya pada akhir Juli 2025. Situasi ini semakin memanaskan spekulasi, terutama menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim Super League. Namun, di tengah derasnya rumor tersebut, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak justru memberikan penegasan yang berbeda. Pelatih asal Kroasia itu memastikan bahwa timnya tidak memiliki rencana untuk menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat.
Pernyataan ini sekaligus menepis kabar ketertarikan Persib terhadap Joe Pelupesi dan Maarten Paes yang belakangan ramai diperbincangkan. Bojan Hodak menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya agenda perekrutan pemain baru, termasuk 2 nama yang santer dikaitkan dengan Maung Bandung, serta memastikan tidak pernah menjalin komunikasi dengan para pemain tersebut. Bojan Hodak menjelaskan bahwa fokus utama Persib saat ini adalah menjaga stabilitas tim di tengah jadwal kompetisi yang sangat padat. Persib tidak hanya bersaing di Super League, tetapi juga harus membagi konsentrasi dengan kiprah mereka di ajang AFC Champions League 2 musim 2025 hingga 2026. Dalam kondisi seperti ini, menjaga keseimbangan dan kekompakan skuad dinilai jauh lebih penting dibandingkan melakukan aktivitas transfer besar-besaran yang berisiko mengganggu harmoni tim. Meski demikian, Bojan Hodak tetap membuka kemungkinan penambahan pemain jika situasi benar-benar mengharuskan. Ia menyadari bahwa dinamika bursa transfer selalu menghadirkan berbagai kemungkinan, termasuk rumor yang melibatkan pemain-pemain kunci Persib. Salah satu nama yang belakangan mencuat adalah Federico Barba. Bek asal Italia tersebut dikabarkan diminati sejumlah klub dari negaranya dan disebut-sebut mengalami kesulitan adaptasi karena faktor keluarga. Federico Barba sendiri masih terikat kontrak dengan Persib hingga bulan Mei 2027. Menanggapi isu tersebut, Bojan Hodak menegaskan bahwa kabar mengenai Federico Barba masih sebatas rumor. Ia mengakui bahwa sang pemain sempat menghadapi tantangan adaptasi, namun kontrak jangka panjang yang dimiliki menjadi indikasi kuat bahwa Barba masih akan bertahan. Menurut Hodak, selama seorang pemain masih memiliki kontrak yang sah, maka kemungkinan besar ia akan tetap menjadi bagian dari tim, dan spekulasi yang berkembang belum bisa dijadikan dasar keputusan apapun. Dengan sikap tersebut, Bojan Hodak menegaskan bahwa Persib Bandung memilih jalur kehati-hatian dalam menyikapi bursa transfer. Klub lebih memprioritaskan optimalisasi skuad yang sudah ada serta menjaga soliditas tim, ketimbang terburu-buru mendatangkan pemain baru, termasuk pemain naturalisasi timnas Indonesia. Polemik kedatangan Joe Pelupesi pun pada akhirnya menjadi cerminan tarik ulur antara rumor, harapan publik, dan strategi klub dalam menjaga keseimbangan prestasi jangka pendek dan stabilitas jangka panjang. Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan bagaimana posisi pemain diaspora seperti Joe Pelupesi berada di persimpangan besar antara kepentingan klub, tim nasional, dan arah karier pribadi. Kepindahan pemain keturunan ke Liga Indonesia tidak lagi semata dipandang sebagai langkah sentimental, tetapi telah berkembang menjadi keputusan profesional yang syarat pertimbangan teknis, finansial, serta ambisi jangka panjang. Liga Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi tujuan akhir bagi pemain yang berada di penghujung karier, melainkan mulai dilihat sebagai kompetisi yang menawarkan tantangan kompetitif, eksposur tinggi, serta peluang menjadi figur sentral baik di klub maupun di tim nasional. Dalam konteks ini, nama Joe Pelupesi memiliki bobot tersendiri karena statusnya sebagai gelandang berpengalaman yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa di berbagai level. Perbincangan mengenai potensi hijrahnya Joe Pelupesi ke Super League juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Masuknya pemain diaspora dan naturalisasi telah menggeser standar permainan, tuntutan profesionalisme, serta ekspektasi publik. Klub-klub besar seperti Persib Bandung kini tidak hanya dinilai dari prestasi domestik, tetapi juga dari kemampuan mereka mengelola pemain berpengalaman dengan latar belakang internasional. Kehadiran pemain seperti Joe Pelupesi, jika benar terwujud, akan menambah dimensi baru dalam persaingan lini tengah Super League, sekaligus memaksa klub-klub lain untuk meningkatkan kualitas skuad agar tetap kompetitif. Namun, sikap hati-hati yang ditunjukkan Bojan Hodak juga mencerminkan realitas lain yang tak kalah penting, yakni stabilitas ruang ganti dan kesinambungan taktik. Dalam sepak bola modern, mendatangkan pemain besar tidak selalu identik dengan solusi instan. Integrasi pemain baru, terutama yang memiliki latar belakang dan gaya bermain berbeda, membutuhkan waktu, komunikasi, serta penyesuaian yang matang. Dengan Persib Bandung yang tengah berjuang di 2 kompetisi sekaligus, keputusan untuk menahan diri di bursa transfer dapat dipahami sebagai strategi menjaga fokus dan konsistensi performa tim secara keseluruhan. Di level yang lebih luas, polemik Joe Pelupesi juga mencerminkan meningkatnya daya tarik Super League di mata pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri. Jika sebelumnya kepulangan ke tanah air kerap dipandang sebagai langkah mundur, kini narasi tersebut mulai bergeser. Infrastruktur yang membaik, eksposur media yang tinggi, serta dukungan supporter fanatik menjadikan Liga Indonesia sebagai panggung yang menawarkan nilai berbeda. Bagi pemain seperti Joe Pelupesi, bermain di Indonesia tidak hanya berarti kembali ke akar, tetapi juga membuka peluang menjadi pemimpin di lapangan, ikon bagi supporter, dan figur penting dalam proyek jangka panjang klub.
Rumor yang juga menyeret nama Maarten Paes semakin menegaskan bahwa pasar pemain diaspora akan terus menjadi topik hangat dalam setiap bursa transfer. Meski Bojan Hodak telah menutup pintu untuk saat ini, dinamika sepak bola seringkali bergerak cepat dan penuh kejutan. Cedera, performa yang menurun, hingga kebutuhan taktis mendesak dapat mengubah peta keputusan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pernyataan klub pada satu waktu tidak selalu menjadi jaminan mutlak terhadap apa yang akan terjadi hingga penutupan bursa transfer. Di tengah situasi ini, I-League berada pada posisi strategis sebagai penjaga ekosistem kompetisi. Sikap terbuka namun netral yang ditunjukkan operator liga memperlihatkan keinginan untuk mendorong profesionalisme tanpa ikut terseret dalam spekulasi. Bagi A-League, siapapun pemain yang datang atau pergi, yang terpenting adalah kompetisi berjalan sehat, kompetitif, dan menarik bagi publik. Kehadiran pemain diaspora seperti Joey Pelupessy dinilai mampu meningkatkan daya saing, kualitas teknis, serta nilai komersial liga, tetapi tetap harus berada dalam kerangka regulasi dan keseimbangan kompetisi. Pada akhirnya, polemik kedatangan Joey Pelupessy ke Liga Indonesia bukan sekadar soal satu pemain dan satu klub. Isu ini menjadi cermin perubahan lanskap sepak bola nasional yang tengah bertransformasi. Antara ambisi klub besar, harapan publik, strategi operator liga, dan keputusan personal seorang pemain, semuanya saling bertaut membentuk dinamika yang kompleks. Apakah Joey Pelupessy benar-benar akan hijrah ke Super League atau memilih melanjutkan karirnya di luar negeri? Waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, perbincangan panjang ini menunjukkan bahwa Liga Indonesia kini telah menjadi bagian dari peta karier yang serius bagi pemain-pemain dengan latar belakang internasional. Dan setiap keputusan yang diambil akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi klub terkait, tetapi juga bagi arah perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, diskursus mengenai kemungkinan kepindahan Joey Pelupessy ke Liga Indonesia juga membuka pembahasan yang lebih luas tentang bagaimana klub-klub domestik kini mulai memikirkan proyek jangka menengah dan panjang, bukan sekadar hasil instan. Pemain seperti Pelupessy tidak hanya dinilai dari kontribusi teknis di atas lapangan, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap mentalitas tim, standar latihan, hingga transfer pengetahuan kepada pemain muda lokal. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kehadiran pemain diaspora seringkali membawa kultur profesional yang berbeda, mulai dari disiplin latihan, pemahaman taktik, hingga cara menghadapi tekanan pertandingan besar. Hal ini menjadi aset berharga bagi klub-klub Super League yang ingin naik kelas dan bersaing lebih konsisten di level Asia. Dalam konteks Persib Bandung, rumor kedatangan Joey Pelupessy juga tidak terlepas dari ekspektasi besar Bobotoh yang selalu menuntut klubnya berada di level tertinggi. Persib bukan sekadar klub sepak bola, melainkan simbol identitas dan kebanggaan daerah. Setiap keputusan manajemen, termasuk soal transfer pemain, selalu berada di bawah sorotan tajam publik. Oleh karena itu, wajar jika manajemen dan pelatih memilih bersikap sangat berhati-hati agar langkah yang diambil tidak justru memicu gejolak internal atau ekspektasi berlebihan yang sulit dipenuhi. Stabilitas tim, sebagaimana ditekankan Bojan Hodak, menjadi fondasi utama agar Persib tetap kompetitif di dua ajang besar sekaligus. Di sisi lain, bagi Joey Pelupessy sendiri, wacana hijrah ke Liga Indonesia tentu bukan keputusan sederhana. Selain faktor teknis dan finansial, ada dimensi emosional dan tanggung jawab moral sebagai pemain timnas Indonesia. Bermain di kompetisi domestik bisa mempermudah pemantauan oleh tim pelatih tim nasional, meningkatkan kedekatan dengan basis supporter, serta memperkuat ikatan dengan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Namun, ada pula tantangan besar yang menyertai, mulai dari adaptasi gaya bermain, intensitas kompetisi, hingga tekanan publik yang jauh lebih masif dibandingkan saat bermain di luar negeri. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa Super League kini berada dalam fase transisi penting. Liga tidak lagi hanya mengandalkan pemain asing untuk mendongkrak kualitas, tetapi mulai memanfaatkan kehadiran pemain diaspora sebagai jembatan antara sepak bola lokal dan standar internasional. Jika dikelola dengan baik, tren ini dapat mempercepat proses peningkatan kualitas pemain lokal melalui kompetisi yang lebih ketat dan atmosfer persaingan yang sehat. Namun, jika tidak diimbangi dengan pembinaan usia muda dan regulasi yang tepat, bukan tidak mungkin ketergantungan pada pemain diaspora justru menghambat regenerasi pemain lokal. Polemik Joey Pelupessy juga menunjukkan bagaimana bursa transfer Super League kini memiliki daya tarik narasi yang kuat. Setiap rumor mampu memancing diskusi panjang, analisis mendalam, hingga perdebatan sengit di kalangan pengamat dan supporter. Ini menjadi indikasi bahwa minat publik terhadap sepak bola nasional terus meningkat, sekaligus menuntut transparansi dan komunikasi yang lebih baik dari klub maupun operator liga. Dalam era digital, arus informasi bergerak sangat cepat, sehingga klarifikasi dan pernyataan resmi menjadi krusial untuk meredam spekulasi yang berlebihan. Kedepan, apapun keputusan akhir Joey Pelupessy, dampaknya akan terasa luas.
Jika ia benar-benar berlabuh di Liga Indonesia, hal tersebut bisa menjadi preseden penting bagi pemain diaspora lain yang tengah mempertimbangkan masa depan karirnya. Sebaliknya, jika ia memilih bertahan di luar negeri, rumor ini tetap meninggalkan pesan bahwa Liga Indonesia kini telah diperhitungkan sebagai opsi serius. Pada titik inilah, polemik ini tidak lagi semata soal transfer, melainkan tentang arah dan citra sepak bola Indonesia di mata pemain, publik, dan komunitas internasional. Dengan demikian, kelanjutan cerita Joey Pelupesi menjadi semacam barometer bagi perkembangan Super League itu sendiri. Apakah Liga mampu menawarkan lingkungan yang kompetitif, profesional, dan berkelanjutan? Atau justru masih harus berbenah untuk memenuhi ekspektasi pemain berpengalaman? Jawaban atas pertanyaan itu akan terungkap seiring berjalannya waktu. Tetapi satu hal yang pasti, dinamika panjang ini menegaskan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase penting, di mana setiap keputusan transfer memiliki makna strategis dan simbolik bagi masa depan kompetisi nasional. Lebih dalam lagi, dinamika yang mengiringi rumor Joey Pelupesi ini turut menegaskan adanya pergeseran paradigma di tubuh sepak bola Indonesia, khususnya dalam memandang nilai seorang pemain. Jika pada masa lalu nama besar dan status asing sering menjadi tolok ukur utama, kini pengalaman, kedewasaan bermain, serta kecocokan dengan kebutuhan tim mulai lebih diperhitungkan. Joey Pelupesi dipandang bukan sebagai proyek jangka pendek, melainkan figur yang bisa memberi struktur dan keseimbangan di lini tengah, posisi yang kerap menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan krusial. Pengalaman panjangnya di Eropa, baik di kompetisi utama maupun kasta kedua, menjadikannya pemain yang terbiasa dengan tuntutan taktik dan disiplin tinggi, sesuatu yang sangat relevan bagi klub-klub Indonesia yang ingin lebih kompetitif di level Asia. Bagi operator liga, isu ini juga menjadi gambaran bahwa Super League mulai memasuki fase kematangan komersial dan kompetitif. Setiap rumor besar otomatis meningkatkan eksposur media, perhatian sponsor, serta minat penonton. Hal ini berdampak langsung pada value kompetisi yang terus diupayakan meningkat dari musim ke musim. Kehadiran pemain diaspora dengan latar belakang Eropa dianggap mampu memperkuat citra liga sebagai ajang yang layak diperhitungkan, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga Asia secara umum. Namun, operator liga tetap menekankan bahwa semua proses harus berjalan sesuai regulasi dan profesionalisme agar peningkatan kualitas tidak dibarengi dengan polemik administratif atau konflik kepentingan. Di sisi klub, khususnya Persib Bandung, manajemen dituntut mampu menyeimbangkan antara ambisi dan realitas. Persib berada dalam posisi unik sebagai klub besar dengan basis supporter masif dan tuntutan prestasi yang nyaris tidak pernah surut. Setiap musim, target juara dan performa konsisten menjadi harga mati. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk mendatangkan atau menahan diri dari perekrutan pemain baru harus benar-benar berbasis kebutuhan teknis dan kondisi internal tim. Bojan Hodak secara konsisten menekankan pentingnya menjaga harmoni ruang ganti, karena dalam jadwal padat dan tekanan kompetisi ganda, stabilitas mental dan fisik pemain menjadi faktor penentu. Selain itu, keikutsertaan Persib di ajang AFC Champions League 2 musim 2025 hingga 2026 membuat perencanaan skuad menjadi semakin kompleks. Klub tidak hanya memikirkan persaingan domestik, tetapi juga tuntutan level Asia yang membutuhkan kedalaman tim dan rotasi pemain yang efektif. Dalam konteks ini, setiap perubahan komposisi skuad harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Itulah sebabnya manajemen dan pelatih cenderung berhati-hati dalam menyikapi rumor besar, termasuk nama Joey Pelupesi dan Marten Paes. Sementara itu, perhatian publik terhadap isu ini juga mencerminkan besarnya harapan terhadap kontribusi pemain diaspora bagi timnas Indonesia. Setiap pemain keturunan yang berpotensi bermain di liga domestik seringkali dipandang sebagai aset strategis untuk memperkuat sinergi antara klub dan tim nasional. Dengan bermain di dalam negeri, proses adaptasi dengan rekan setim lokal, pemahaman karakter kompetisi, serta komunikasi dengan pelatih timnas dianggap bisa berjalan lebih optimal. Namun, di sisi lain, beban ekspektasi yang besar juga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi sang pemain, terutama ketika performa tidak langsung sesuai harapan. Polemik ini pun memperlihatkan bagaimana ekosistem sepak bola Indonesia kini semakin terhubung antara klub, liga, tim nasional, dan opini publik. Setiap pernyataan, bahkan sikap diam, dapat ditafsirkan sebagai sinyal tertentu. Oleh karena itu, komunikasi yang terukur dan konsisten menjadi kunci agar rumor tidak berkembang menjadi distraksi yang merugikan. Dalam kasus Joey Pelupesi, baik operator liga maupun pelatih Persib memilih jalur kehati-hatian, menunggu kepastian tanpa terpancing spekulasi. Pada akhirnya, panjangnya pembahasan seputar Joey Pelupesi menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tengah berada pada fase di mana setiap potensi transfer memiliki makna lebih dari sekadar perpindahan pemain.
Ia menjadi cermin ambisi, tantangan, serta arah pembangunan kompetisi nasional. Terlepas dari apakah Pelupesi benar-benar akan berlabuh di Liga Indonesia atau tidak, wacana ini telah memberi gambaran jelas bahwa Super League terus bergerak, beradaptasi, dan mencari bentuk terbaiknya di tengah tuntutan zaman. Situasi ini menegaskan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang ditulis melalui proses panjang yang syarat dinamika, di mana kesabaran, profesionalisme, dan visi jangka panjang menjadi fondasi utama. Jika ditarik lebih luas lagi, perbincangan mengenai Joy Pelupesi ini juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang klub-klub besar Indonesia dalam merancang proyek jangka menengah dan jangka panjang. Klub tidak lagi sekadar berburu nama besar demi kepuasan publik sesaat, melainkan mulai menimbang aspek keberlanjutan, mulai dari kontribusi teknis di lapangan, pengaruh di ruang ganti, hingga dampak terhadap perkembangan pemain muda. Dalam konteks ini, sosok seperti Joy Pelupesi kerap diposisikan sebagai figur penghubung, pemain yang tidak hanya bertugas memutus serangan lawan atau mengatur tempo permainan, tetapi juga menjadi panutan profesionalisme bagi rekan-rekannya yang lebih muda. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya standar kompetisi Super League yang menuntut intensitas tinggi hampir sepanjang musim. Jadwal yang padat, perjalanan antar kota yang melelahkan, serta tekanan target dari manajemen dan supporter membuat klub membutuhkan pemain dengan pengalaman mental bertanding yang matang. Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan di Eropa dinilai memiliki keunggulan dalam hal manajemen emosi dan konsistensi performa. Inilah alasan mengapa rumor mengenai pemain diaspora selalu mendapat perhatian besar, meski pada akhirnya keputusan final tetap berada di tangan klub dan pelatih. Di sisi lain, muncul pula diskursus mengenai keseimbangan antara pemain lokal dan pemain diaspora. Sebagian pengamat menilai bahwa kedatangan pemain keturunan harus diiringi dengan kebijakan pembinaan yang jelas agar tidak menutup ruang berkembang bagi talenta muda Indonesia. Klub diharapkan mampu menjadikan pemain diaspora sebagai katalis peningkatan kualitas, bukan sebagai penghambat regenerasi. Dalam hal ini, peran pelatih menjadi sangat krusial untuk mengelola rotasi, menit bermain, serta pembagian peran secara adil dan transparan. Bagi Persib Bandung sendiri, situasi ini menjadi ujian manajemen ekspektasi. Setiap isu transfer selalu disertai gelombang reaksi dari supporter, baik yang mendukung penuh maupun yang bersikap kritis. Namun, manajemen dan tim pelatih berusaha menjaga fokus agar atmosfer tim tetap kondusif. Konsistensi pesan yang disampaikan, yakni memprioritaskan stabilitas dan performa kolektif, menjadi langkah strategis untuk meredam spekulasi yang berlebihan. Hal ini penting mengingat Persib kerap menghadapi laga-laga besar dengan tensi tinggi, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Lebih jauh lagi, rumor Joy Pelupesi juga memunculkan refleksi tentang daya tarik Liga Indonesia di mata pemain yang berkarier di luar negeri. Jika beberapa tahun lalu Liga Indonesia kerap dipandang sebagai opsi terakhir, kini perlahan mulai dilihat sebagai alternatif yang realistis, baik dari sisi kompetitif maupun finansial. Peningkatan infrastruktur, kualitas siaran, serta profesionalisme pengelolaan klub menjadi faktor yang ikut mendorong perubahan persepsi tersebut. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, arah perkembangan ini memberi sinyal positif bagi masa depan Liga. Dalam kerangka tim nasional, wacana bermainnya pemain diaspora di kompetisi domestik juga dinilai dapat mempermudah proses pemantauan dan koordinasi. Pelatih tim nasional bisa lebih intens memantau kondisi fisik dan performa pemain jika mereka berlaga di dalam negeri. Namun, hal ini tetap harus diseimbangkan dengan kualitas kompetisi agar pemain tetap berada dalam level tantangan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan mutu liga secara keseluruhan menjadi prasyarat mutlak agar manfaat tersebut benar-benar terasa. Seiring berjalannya waktu, kepastian mengenai masa depan Joy Pelupesi akan ditentukan oleh banyak variabel, mulai dari keputusan pribadi sang pemain, kebutuhan klub, hingga dinamika bursa transfer. Namun yang jelas, panjangnya polemik dan diskusi yang mengiringi isu ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini berada dalam fase yang semakin dewasa. Setiap langkah dipantau, dianalisis, dan diperdebatkan secara luas oleh publik. Ini menjadi tanda bahwa minat dan kepedulian terhadap kualitas kompetisi semakin meningkat. Pada akhirnya, apakah Joy Pelupesi akan benar-benar hijrah ke Liga Indonesia atau tetap melanjutkan karirnya di luar negeri? Isu ini telah meninggalkan jejak penting dalam wacana sepak bola nasional. Ia menjadi simbol dari persimpangan antara ambisi klub, harapan publik, dan realitas profesionalisme. Dari sini, sepak bola Indonesia diharapkan terus belajar, menata diri, dan melangkah maju dengan perencanaan yang matang, agar setiap rumor besar tidak hanya menjadi bahan perbincangan, tetapi juga pemicu perbaikan nyata bagi ekosistem sepak bola secara keseluruhan.